Allahu Akbar. 10 manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Bagi setiap muslim, sholat adalah suatu amalan ibadah yang wajib hukumnya. Ibadah sholat juga merupakan tiang agama yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Jika tidak dilaksanakan, maka runtuhlah tiang-tiang itu. Sholat juga merupakan penghubung Tuhan kepada hambanya. Selain sebagai ibadah wajib, ternyata gerakan sholat ini bermanfaat bagi kesehatan. Takbiratul ihram. Gerakan pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu didekap di depan perut atau bagian bawah dada. Manfaat gerakan ini sendiri untuk melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot pada lengan. Posisi jantung yang berada tepat di bawah otak menjadikan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat kedua tangan diangkat, otot bahu meregang, sehingga aliran darah dan oksigen menjadi lebih lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di bagian depan perut atau dada bagian bawah. Gerakan ini mampu menghindarkan tubuh dari gangguan persendian, terutama pada bagian tubuh atas. Ruku. Ruku adalah gerakan kedua dalam sholat. Gerakan ruku ialah saat posisi tulang belakang atau punggung menunduk lurus. Bahkan, segelas air diletakkan di atas punggung tersebut tak akan tumpah jika posisinya benar. Begitu juga dengan posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Gerakan ruku ini sendiri memiliki manfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penjaga tubuh dan syaraf pusat. Posisi jantung sejajar dengan otak, sehingga aliran darah akan maksimal pada tubuh bagian tengah. Begitu juga saat posisi tangan yang bertumpu pada lutut. Posisi ini akan merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku merupakan latihan untuk mencegah gangguan prostat. I'tidal. Gerakan bangun dari ruku, di mana tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga, disebut i'tidal. Manfaat gerakan i'tidal sangat baik untuk pencernaan, karena gerakannya banyak melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya, sehingga organ pencernaan seolah mengalami pemijatan dan pelonggaran. Sujud. Karena posisi jantung berada di atas otak saat sujud, menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini memberi efek positif pada daya pikir seseorang. Maka dari itu, lakukanlah sujud dengan tumakninah dan tidak tergesa-gesa, agar aliran darah berjalan dengan baik. Gerakan ini juga bisa menghindarkan gangguan wasir dan memperbaiki aliran getah bening. Sujud itu sendiri merupakan gerakan menungging dengan meletakkan kedua tangan di samping kepala, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai atau sajadah. Kemudian, terkhusus untuk para muslimah, baik sujud ataupun ruku memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan kewanitaan. Duduk. Duduk dalam sholat terdiri dari dua macam, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Keduanya memiliki sedikit perbedaan yang terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya bagi kesehatan saat tahiyat awal adalah kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini dapat menghilangkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan seseorang tak mampu berjalan. Sedangkan duduk tahiyat akhir sangat baik bagi pria karena tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Bila dilakukan dengan benar, postur ini dapat mencegah penyakit impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftiroshi dan tawaruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak tubuh manusia. Salam. Gerakan terakhir dalam sholat yaitu memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal yang disebut dengan salam. Manfaatnya yaitu merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala yang menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan salam ini dapat mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Memperlancar proses melahirkan. Gerakan salat juga sangat menguntungkan wanita dalam persalinan karena dibutuhkan pernapasan yang baik saat proses. Maka, jika otot perut telah berkembang menjadi lebih besar dan kuat, secara alami, perut akan lebih elastis. Ini disebabkan oleh kebiasaan sujud, sehingga tubuh dapat mengembalikan serta mempertahankan organ-organ perut pada tempatnya kembali. Selain itu, dalam pose sujud, kaum hawa dapat menikmati pinggul dan pinggang terangkat melampaui kepala dan dada. Otot-otot perut berkontraksi penuh, dan kondisi ini akan melatih organ di sekitar perut untuk mengejang lebih dalam dan lama. Baik bagi kesuburan. Tumit kaki kiri harus menekan daerah perineum. Punggung kaki yang harus diletakkan di atas kepala kaki kiri dan tumit kaki kanan harus menekan pangkal paha kanan, disebut duduk tawaruk. Posisi ini, keadaan tumit kaki kiri akan memijit dan menekan daerah perineum. Tekanan lembut inilah yang dapat memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum.
Duduk tawaruk ini dilakukan setelah gerakan sujud dalam sholat. Saat keadaan duduk inilah, tumit berkonsentrasi pada daerah otot-otot perineum. Daerah ini merupakan daerah terlindung pada wanita, yaitu liang persenggamaan, dubur untuk melepas kotoran dan saluran kemih. Jadi, duduk tawaruk menjadi salah satu manfaat penting gerakan sholat untuk kesehatan wanita. Mempercantik postur tubuh. Kelebihan sholat adalah menggerakkan anggota tubuh lebih banyak, termasuk jari kaki dan tangan. Termasuk pada gerakan sujud. Sujud adalah latihan kekuatan untuk otot tertentu, misalnya otot dada. Ketika sujud, beban tubuh bagian atas menumpuk pada lengan hingga telapak tangan. Menurut beberapa ahli kesehatan, gerakan-gerakan dalam sholat mirip yoga atau peregangan. Maka, sholat tidak hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi juga untuk melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah, serta memperbaiki fungsi kelenjar air. Meningkatkan kecerdasan. Menurut beberapa penelitian, bahwa gerakan sujud dalam sholat dapat memudahkan pasokan darah yang kaya akan oksigen mengalir secara optimal, karena pada posisi itu jantung tepat berada di atas kepala. Gerakan ini tergolong unik karena pada saat itu kepala manusia benar-benar berada di bawah, bahkan di bawah pantatnya sendiri. Gerakan ini berarti saat menghadap kepada Tuhannya, manusia memang berada di tempat yang sangat rendah. Sujud tumanina dan kontinu dapat memacu kecerdasan, seperti risetnya yang mendapat pengakuan dari Harvard University di Amerika Serikat. Bahkan seorang dokter berkebangsaan Amerika yang tak dikenalnya menyatakan masuk Islam setelah diam-diam melakukan riset pengembangan khusus mengenai gerakan sujud.